Halo semuanya, selamat datang di channel kita. Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang lagi happening banget, bahkan mungkin lebih seru daripada gosip artis. Yap, kita akan membahas tentang Artificial Intelligence, atau yang lebih sering disebut AI. Kalian tahu nggak sih, teknologi AI ini lagi berkembang pesat banget di tahun 2024. Nggak cuma di film-film fiksi, AI udah mulai masuk ke berbagai aspek kehidupan kita loh. Mulai dari smartphone, sampai mobil yang bisa nyetir sendiri. Keren banget kan? Nah, di video kali ini kita akan membahas tuntas tentang revolusi AI terbaru di tahun 2024. Kita bahas mulai dari teknologi-teknologi baru, dampaknya buat dunia kerja, sampai ke penggunaan AI di kehidupan sehari-hari. Siap-siap ya, karena video ini bakal seru banget. Inovasi AI di tahun 2024, canggihnya nggak ketolongan. Jadi gini guys, di tahun 2024 ini para ahli di bidang teknologi nggak ada henti-hentinya buat mengembangkan AI. Bayangin aja, sekarang udah ada AI yang bisa ngerti bahasa manusia dengan lebih baik. Kayak, kita ngomong sama Google Assistant, Siri, atau Alexa, mereka tuh jadi lebih pinter aja nanggepinnya. Nggak cuma jawab pertanyaan simple, tapi udah bisa diajak ngobrol yang lebih kompleks. Terus, ada juga yang namanya computer vision. Jadi AI ini dikasih mata buat melihat dan mengerti gambar dan video. Contohnya teknologi pengenal wajah di smartphone, atau mobil otonom yang bisa melihat jalanan. Keren banget kan? Nah, yang nggak kalah keren, ada yang namanya machine learning. Jadi AI ini bisa belajar dari data yang dikasih. Kayak kita ngajarin anak kecil, tapi AI ini jauh lebih cepat belajarnya. Contohnya, algoritma di Netflix atau Spotify yang bisa kasih rekomendasi film atau lagu. Nggak cuma itu guys, AI juga udah mulai diterapkan di berbagai produk dan layanan. Contohnya asisten virtual yang lebih canggih, kayak Google Assistant yang udah bisa pesan tiket pesawat atau restoran buat kita. Terus ada mobil otonom yang udah mulai diuji coba. Bayangin aja nanti kita bisa tidur di mobil selama perjalanan, dan mobilnya yang nyetirin sendiri. Gokil abis. Di bidang kesehatan, AI juga udah mulai unjuk gigi. Ada robot medis yang bisa bantuin dokter buat operasi. Ada juga aplikasi AI yang bisa deteksi penyakit. Pokoknya, AI ini bener-bener lagi mengubah dunia kita dengan cepat banget deh. Tapi, di balik kecanggihan AI ini, ada juga kekhawatiran. Misalnya, banyak orang yang takut kehilangan pekerjaan. Nah, di bagian selanjutnya, kita bakal bahas lebih dalam tentang dampak AI terhadap dunia kerja. So, stay tuned! Dampak AI pada dunia kerja, waspada atau antusias. Oke guys, sekarang kita bahas tentang sisi lain dari AI yang mungkin bikin beberapa orang khawatir. Jujur aja, kehadiran AI emang sedikit banyak bakal mengubah beberapa jenis pekerjaan, terutama pekerjaan-pekerjaan yang sederhana dan berulang-ulang. Contohnya, kayak operator telepon, kasir, atau bahkan supir taksi. Tapi tenang dulu guys, nggak usah panik. Ibarat pepatah, ada gula, ada semut. Nah, di saat AI mengubah beberapa jenis pekerjaan, di sisi lain, AI juga menciptakan lapangan kerja baru. Contohnya kayak data scientist, AI engineer, atau AI trainer. Jadi intinya, kita harus siap beradaptasi. Kita harus terus belajar dan mengembangkan kemampuan yang kita punya biar nggak ketinggalan zaman. Kayak belajar bahasa pemrograman, belajar tentang data science, atau belajar tentang AI itu sendiri. Bayangin aja guys, dulu, waktu internet baru muncul, banyak orang yang ragu. Tapi, sekarang, hampir semua aspek kehidupan kita nggak bisa lepas dari internet. Nah, AI ini juga sama. Kita nggak bisa ngelawan arus teknologi. Yang bisa kita lakuin adalah belajar dan beradaptasi. Lagian guys, AI ini diciptakan bukan buat ngerebut pekerjaan kita kok. Justru AI diciptakan buat membantu pekerjaan kita biar lebih efektif dan efisien. Jadi, kita bisa fokus sama hal-hal yang lebih penting dan kreatif. Contohnya, seorang dokter bisa memanfaatkan AI buat bantuin diagnosa penyakit. Atau seorang guru bisa memanfaatkan AI buat ngasih materi pelajaran yang lebih sesuai buat setiap muridnya. Keren kan? Intinya, kita nggak perlu takut sama AI. Justru kita harus memanfaatkan AI sebaik mungkin buat kemajuan hidup kita. Setuju? Bab 3, AI dalam kehidupan sehari-hari udah kayak teman sendiri. Nah, sekarang kita bahas tentang hal yang lebih dekat lagi sama kita. Tahu nggak sih, guys, AI itu udah banyak banget diterapkan di kehidupan sehari-hari kita loh. Bahkan, mungkin kita nggak sadar kalau kita udah sering banget berinteraksi sama AI. Contoh simpelnya, kayak fitur geser ke atas untuk info selengkapnya di Instagram Stories.
Itu tuh salah satu contoh penerapan AI loh. Algoritma Instagram bakal ngasih rekomendasi konten berdasarkan history browsing dan interaksi kita di Instagram. Terus ada juga fitur Face Unlock di smartphone. Itu juga AI guys. Kamera smartphone kita bakal belajar dan mengenali wajah kita, sehingga kita bisa membuka kunci smartphone cuma dengan nunjukin wajah kita. Praktis banget kan? Nggak cuma di smartphone, AI juga udah mulai banyak diterapkan di rumah pintar. Contohnya, kayak smart speaker yang bisa kita perintahin buat matiin lampu, nyetel lagu, atau bahkan mesen makanan. Atau kayak smart refrigerator yang bisa ngasih tahu kita kalau stok makanan kita udah mau habis. Canggih banget kan? Di bidang kesehatan, AI juga udah mulai banyak diterapkan. Contohnya, kayak smartwatch atau smart band yang bisa ngukur detak jantung, jumlah langkah, atau kualitas tidur kita. Data-data ini bisa kita manfaatkan buat ngejaga kesehatan kita. Intinya guys, AI ini diciptakan buat memudahkan hidup kita. Dengan adanya AI, hidup kita jadi lebih praktis, efisien, dan menyenangkan. Setuju? Bab 4, Etika dan Regulasi AI. Pentingnya bijak dalam berteknologi. Oke guys, kita udah ngebahas banyak tentang serunya AI. Tapi di balik semua kecanggihannya, ada satu hal penting yang nggak boleh kita lupakan, yaitu etika dan regulasi. Bayangin aja guys, AI ini kan kayak pisau bermata dua. Di satu sisi, AI bisa bermanfaat banget buat kehidupan manusia. Tapi di sisi lain, AI juga bisa disalahgunakan buat hal-hal yang negatif. Kayak buat ngelakuin kejahatan cyber, atau buat memanipulasi data. Makanya, penting banget buat kita punya etika dalam mengembangkan dan menggunakan AI. AI harus dikembangkan dan digunakan buat kebaikan manusia, bukan buat merugikan manusia. Nah, disinilah peran pemerintah dan perusahaan teknologi buat bikin aturan yang jelas tentang AI. Aturan ini penting buat mastiin kalau AI dikembangkan dan digunakan dengan bertanggung jawab. Selain itu, transparansi juga penting banget dalam pengembangan AI. Kita harus tahu, data apa aja yang digunakan buat melatih AI, dan gimana cara kerja algoritma AI. Terus, keadilan juga jadi hal yang penting. AI harus dikembangkan dan digunakan secara adil, nggak boleh diskriminatif. Misalnya, AI nggak boleh membedakan orang berdasarkan ras, agama, atau gender. Intinya guys, AI ini harus kita pandang sebagai alat yang powerful. Kayak senjata kalau digunakan dengan bijak, AI bisa bermanfaat banget. Tapi kalau digunakan dengan sembarangan, AI bisa jadi bumerang yang malah ngerugiin kita sendiri. Bab 5, AI dalam pendidikan dan kesehatan, masa depan cerah di depan mata. Nah, sekarang kita bahas tentang potensi AI di bidang pendidikan dan kesehatan. Dua bidang ini penting banget buat kemajuan suatu bangsa, dan AI punya potensi besar buat bikin dua bidang ini jadi lebih baik lagi. Di bidang pendidikan, AI bisa bantuin guru buat ngasih materi pelajaran yang lebih personal buat setiap murid. Jadi, setiap murid bisa belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka masing-masing. Selain itu, AI juga bisa bantuin guru buat ngoreksi tugas-tugas murid dengan lebih cepat dan akurat. Jadi, guru punya lebih banyak waktu buat fokus ngajar dan berinteraksi sama murid. Di bidang kesehatan, AI punya potensi besar buat nolong dokter dalam mendiagnosis penyakit dengan lebih cepat dan akurat. Bayangin aja guys, AI bisa menganalisa data medis pasien, kayak hasil tes darah, hasil röntgen, atau gejala-gejala yang dirasakan pasien, dan ngasih rekomendasi diagnosis yang akurat. Nggak cuma itu, AI juga bisa bantuin dokter buat nemuin obat yang tepat buat pasien. Jadi, pengobatan bisa lebih efektif dan efisien. Di masa depan, bukan nggak mungkin kalau AI bisa bantuin dokter buat ngelakuin operasi yang rumit. Bayangin aja guys, robot-robot canggih yang dikendalikan sama AI bisa ngelakuin operasi dengan presisi yang tinggi. Keren banget kan? Intinya, guys, AI punya potensi besar buat bikin dunia pendidikan dan kesehatan jadi lebih baik lagi. Dengan adanya AI, kita bisa ciptain generasi penerus bangsa yang lebih cerdas dan sehat. Gimana guys? Seru banget kan ngebahas tentang AI? Semoga video ini bisa ngasih gambaran tentang gimana AI bakal mengubah dunia kita di masa depan. Intinya, kita nggak perlu takut sama AI. Justru, kita harus memanfaatkan AI sebaik mungkin buat kemajuan hidup kita. Jangan lupa, like, comment, dan subscribe channel ini buat dapetin video-video seru lainnya tentang teknologi. Sampai jumpa di video berikutnya.